Kesannya kita kayak nikah buru-buru tuh kayak apa gitu ya, kayak Iya, hamil di luar padahal nikah. enggak gitu. Saya terima nikahan kawinnya Rara Dinar Kusumastuti binti Bapak Muhammad Arwanuti Arta, nikah untuk di desa sendiri dengan mas kawin logam mulia 7,7 gram dibayar tunai. Bagaimana Pak Seksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo semuanya. Halo. Tadi sudah melihat sebuah video ya, yang jadi kebanggaanku. Oh iya, barusan ya kita. Barusan sebagai intro. Insert. Yes. Karena memang sayang bangga banget ya jelas. karena persiapannya memang waktu itu kata kamu sampai grogi. Walaupun itu tuh sebenarnya adalah dialog yang sering kita lihat di film, di sinetron, tapi kenapa kalau ngalamin sendiri rasanya deg-degan? Gini soalnya apa? Itu simpel banget ya sebenarnya ngomongin ijab kabul. Udah apa lah kan pasti. Tapi kan di sisi lain banyak juga video di medsos tuh viral mas-mas saking groginya salah ijab kabul gitu. Aku berusaha meyakinkan bahwa no, aku lebih bagus, aku lebih baik gitu bisa ngapalinnya, kemampuan ngafalnya. Tapi tetap aja nggak menutup kemungkinan kan saking groginya. Nah, Tantangannya itu, tantangannya lebih ke ngucapin nama-namanya atau kalau yang kemarin tuh kasus khusus kan sayang pada saat aku ijab. Karena yang aku hafalin sama yang dibilangin sama Pak Penghulunya beda. Kalau yang aku hafalin kan ya udah cuman saya terima nikahnya Rara Dinar Kusumastuti binti nama orang tua dengan segala semua kawin gitu-gitu. Kalau yang omongin sama Pak Penghulunya itu kan pakai nama lengkapnya Bapak, terus pakai gelar juga ya. Jadi aku tuh lupa gitu loh. Panjang amat ya, panjang amat. Nah, itu sempat grogi sih di situnya. untungnya itu buat teman-teman mungkin habis nontonnya, masa sih Mas Rashid sampai segitunya padahal mau nikah kan terus deg-degan. Tapi tenang aja karena biasanya kalau yang di KUA tuh dikasih kertasnya ya untuk Iya. kayak teks untuk ngebaca gitu Betul, ya. Walaupun betul. itu sebenarnya nggak mengurangi rasa groginya juga Tetap sih. sih. Tapi minimal kita tuh nggak bener-bener disuruh ngapal sebenarnya. Tapi kita dikasih contekan. Ya, ada guide gitu ya. Betul. Cuman kan harga diri. Masa sih ijab kabul seumur hidup sekali dilakukan dengan membaca gitu kan. Nah, itu kan nggak mau aku pengennya mantep gitu. Yang alhamdulillah tercapai ya. Mantep Iya, ya. mantep sih. Mantep ya. Ya biar seneng. Ya tapi dia termasuknya yang itu tegas gitu ya. Soalnya ngebandingin sama bahkan saudaramu ya. Kata Ya, mama tuh betul. terbata. Apa sih saya terbata-bata atau gimana? Oh, kalau yang saudaraku. Kalau yang aku ingat dari dulu nih kan omku dulu tuh nikah pada saat aku mungkin SMP kali ya. Tuh mamaku sampai nangis ngeliatnya kan. Nah, terus mama ngomong itu dia tuh ijabnya bagus banget. Soalnya ijab itu emang harus mantep. Awalnya aku bercandain kan, ijabnya ya kayak orang marah gitu. Nah, mama langsung bilang, loh itu yang bagus, ijab tuh harus tegas, harus satu tarikan nafas. Kan kamu itu mau menerima mau memperistri ya di depan. Depan Allah. Betul. Kan, kepada Tuhan. Itu hari besar, masa kamu saya terima nikahnya kan enggak. Ada gitu kan, saya terima nikah dan kawinnya siapa. Nah, setelah itu langsung tertanam di kepalaku. Berarti besok suatu hari kalau aku nikah tuh nggak boleh yang kelemar-kelemar, nggak boleh saya terima nikahnya, nggak harus mantep saya terima nikahnya. Nah, jadi bebannya double, ngapalin sama harus mantep ya, yang bikin aku deg-degan tuh itu. Dan pada saat cerita lagi ya, pada saat hari H itu sejujurnya itu udah ibaratnya tuh gini, aku latihan, tapi pada saat hari H itu udah kayak aku lompat dari gedung, terus ya udahlah aku serahkan pada yang kuasa gitu. Udah pasrah karena aku nggak lagi kayak saya terima nikah dan kawinnya itu udah nggak tak apalin dah. Wes sikat aja terus, kalau ada yang salah. Bener. Katanya kalau salah 3 kali ntar Batal. Iya harus Iya, besok lagi. Besok lagi gitu. Tapi pada saat itu aku udah udah nggak ada gunanya aku ngapalin, pokoknya terabas aja gitu. Ya, alhamdulillahnya ya lancar. Tapi itu aku ngerasa loh, nggak tahu ya ini apakah memang dibantu oleh Allah atau apa gitu ya. Tapi pada saat aku mengucapkan itu, dibandingin kayak sekarang nih, aku merasa aku sekarang lagi ngomongnya. Ini sesuatu yang aku sangat terstruktur banget ya ngomong. Pada saat tuh ngomong tuh kayak ada yang ngerain gitu udah. Padahal aku Auto pernah gitu ya? auto banget. Aku padahal sering melakukan hal yang sama. Misalkan take video pakai skrip, karena aku ngafal terus aku ini, atau pada saat teater dulu kan sama aja ngapalin skrip ya. Tetap ini teratur. Meskipun aku improve sekalipun, tapi waktu ijab tuh nggak kayak
nggak tahu itu apa. Iya mungkin dibantu. Mungkin Soal dibantu, mungkin ya kalau mau logisnya ya kan karena kamu udah stres. Maksudnya bukan stres itu ya. Mukamu kan kayak udah stres dan udah memasrahkan. Jadi ya udah Ya, secara dan naluri. muscle-nya udah bleb 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 gitu. Betul, muscle Jadi, memory ya. muscle memory karena juga udah ngapalin ya. Sebenarnya di video ini mau lebih cerita tuh dari H-1, tapi lebih banyak dari point of view di rumahku ya. Soalnya pas kebetulan di rumah Sayang tuh emang ada acara kan, bukan acara sih, ada kumpul-kumpul keluarga, cuman nggak ada dokumentasinya. Tempatku tuh yang bikin agak riuh tuh karena keluargaku ngadain pengajian. Jadi pengajiannya itu memang apa ya, dari dulu adik aku nikah itu juga kayak gitu, jadi mungkin udah adat gitu ya untuk keluargaku. Jadi pasti ada pengajian dulu, ngundangnya teman-teman yang cewek ya, datengin ustazah gitu, terus dikasih wejangan-wejangan dan mendoakan supaya pernikahannya tuh sakinah mawadah warohmah gitu, intinya itu. Jadi di rumah dia tuh hari pertama diadain pengajian tuh apa ya, keluarga-keluarga terdekat kayak keluarga inti lah ya tuh datang. Kalau aku enggak. Kalau aku itu pengajian hanya dilakukan bareng anak panti. Udah sebulan ya kalau nggak salah. Semingguan lah. Minggu. Semingguan sebelum nikah tuh ngundang anak panti. Jadi didoain sama anak panti. Kayaknya emang adat di kompleks perumahanku juga deh. Kayaknya pada kayak gitu biasanya memang ada pengajian ibu-ibu. Jadi khusus yang cewek-cewek sebenarnya. Oh, yang dateng gitu. Terus ada ya itu tadi ustazah, terus ada pembacaan Al-Quran gitu. Terus kalau dari segi biaya kayaknya tuh juga nggak terlalu mahal loh, karena kan paling aku tuh waktu itu keluarnya untuk dekor. Terus kalau untuk konsumsi itu dari mamahku sponsornya, karena emang itu acara mamah ya. Terus aku tuh bikin sendiri kan ininya. Apa sih namanya? Bingkisan apa ya namanya? Souvenir ya. Souvenirnya kita bikin sendiri, aku gambar, aku cetak gitu sendiri. Makeup pun aku makeup sendiri. Aku makeup sendiri sederhana banget. Yang datang tetangga-tetangga, lebih banyaknya ibu-ibu. Private aja teman sendiri. Iya, private juga waktu itu kan yang video udah di-upload tuh juga sama teman sendiri gitu, temen deket banget. Tapi Sayang sempat datang kan ke rumah. Ya, tapi belum mulai acara tuh. Tapi itu karena aku ngambek nggak sih Sayang jadinya datang atau apa ya? Memang bukan ngambek, kayaknya Iya, mama itu sama ini. Itu sekali lagi itu adalah sebuah win-win solution yang tak lakuin gitu. Mama kan pengen aku juga datang. Tapi sebenarnya aku ngerasa aneh kali gitu. Aku datang di pengajian putri meskipun sebenarnya nggak salah ya. Tapi aku ngerasa wah aneh banget. Dan aku juga kayak capek gitu kan, kayak mau siap-siap latihan hijab. Ya udah, aku dateng tapi sebelum pengajian itu. Kalau mama pengennya kan sampai malam aja sekalian karaokean sama bapak gitu ya, nggak bisa. Satu lagi nih, kayak karena kita tuh sebenarnya kan pacaran berapa bulan Sayang? 5 bulan ya. Sampai Desember itu. Ya 5 bulanan lah. Bisa dibilang cepat lah ya. Jadi emang aku tuh belum kenal keluarga kamu pun juga belum kenal sama om-omku kan. Ya belum. Nah di momen itu kan sebenarnya jadi kayak mungkin kaget gitu ya. Kayak apa, ini kan nikahin keponakanku, aku gak kenal gitu loh Ya, nah pas Sayang ke rumah itu ketemu kan sama Om Sentot. Ya betul. Om Sentot tuh kayak om yang apa ya, yang ngurusin aku waktu kecil, karena dulu dia kuliah pas aku masih kecil tuh tinggal di rumahku. Waktu aku SD dia kuliah di UGM gitu, jadi tinggal di rumahku. Nah itu kan belum pernah ketemu ya sebelumnya, sama tante-tanteku juga belum. Jadi ya disitulah ya momennya untuk apa sih namanya, kenalan lah. Kenalan yang singkat gitu. Iya. Masa tahu-tahu besok ketemu di KUA gitu ya. Nah, kan emang ini special case aja untuk kita karena kita pacarannya kan bentar gitu, belum gitu. ada sempet Dan kayak gitu. tante omnya Sayang kan dari luar kota kan. Jadi kayak ya orang luar kota kan biasanya berkunjung juga mungkin ada yang setahun tuh sekali 2 kali pas lebaran kan gitu. Tahun baru atau apa kan biasanya. Jadi kayak ya memang kalau belum setahun pacaran itu sangat kecil kemungkinan untuk ketemu gitu. Abis itu malamnya ini acara beda sih, ini kayak bapak sambungku bikin acara gitu, bikin acaranya sama teman-temannya dia, mungkin bapak-bapak RT gitu. Mungkin ya sekalian ini sih, kalau bapak-bapak tuh mungkin
woro-woro gitu loh, nih loh Ya. aku ada acara gitu ya, terus dengan ini. Tapi waktu acara itu aku udah Ke hotel. jadi kayak mungkin aku cuman di situ kayak bentar karena ada temenku yang datangnya malam juga ke pengajian itu kan, bisanya malam abis maghrib. Abis itu aku nemuin mereka selesai. Nah aku langsung berangkat ke hotel karena mau make upnya di hotel itu subuh. Ya, dia make up di hotel tuh. Jadi yang make upin datang ke hotel ya. Karena biar lebih nyaman juga. Betul. Hotelnya deket sama KUA-nya. Dan ini sih karena KUA itu kan kita nggak bisa kayak milih jadwal ya. Ya. Harus nyesuaiin sama di KUA-nya. Kita nggak bisa tuh kayak saya maunya nikah habis zuhur hari ini tuh kadang nggak bisa gitu. Harus antri sama yang lain. Tergantung kalian pada saat daftar tuh posisinya gimana. Kalau kita waktu itu agak beruntung sih karena mereka nanya pengen kan hari apa, tanggal berapa, ya udah kita kasih 20 Desember. Oh, kalau tanggal sekian berarti yang kosong ini jam sekian gitu. Nah, kebetulan pas kita lumayan banyak yang kosong. Jadi kita bisa, ayolah jam 10 aja Pak gitu. Nah, Jadi kan maksudnya pagi, jadi persiapan untuk make up dan segala macam subuh jadinya. Nah, aku ke hotel sendirian tuh. Malamnya adikku si Karin tuh nyusul ke hotel, tapi kondisinya aku udah tidur. Waktu itu ada cerita lucu tuh. Jadi aku udah tidur. Karin tuh ternyata miss callin aku. Miss callin aku, tapi akunya nggak angkat karena bener-bener nggak ngerasa. Akhirnya dia minta orang hotel buat bukain. Jadi dia masuk tuh aku nggak tahu. Tahu-tahu ya udah kayak pagi, loh kan kau udah di sini gitu. Iya, terus dia cerita tadi malam aku sampai minta orang hotel buat bukain, kamu nggak bangun gitu. Ya udah, terus hari H on time tuh tim make upnya pun aku carinya dadakan loh, karena sebenarnya tadinya kan mau nggak pakai make up. Ya udah make up sendiri aja, orang cuman KUA gitu kan. Spill budget Itu kira-kira. murah banget aku make Kira-kira. upnya. Berapa ya? Pokoknya nggak nyampe 2 juta loh. Nggak nyampe 2 juta ya. Karena aku juga pengennya yang simple banget, aku nggak mau yang terlalu tebel gitu kan. 2 juta Bahkan tuh make up dia. make upku doang. Sama Iya, aku, sama kamu. gitu. Kamunya mah kayak cuman Bonus. bedak gitu doang kan maksudnya. Untuk hairstylenya aja, tadinya tuh aku mau nggak usah, jadi mau lurus aja rambutnya. Cuman aku tuh akhirnya jadi pakai make up dan rambut tuh karena si adekku bilang jangan gitulah kamu, biar lebih nggak ribet satu, sama ya udah biar kayak best version of you gitu bisa keluar gitu kan. Rambut aja tuh aku kayak hamin berapa baru bilang, Mbak, aku kayak pengen ini deh agak di styling rambutnya, bisa nggak? Terus aduh aku cariin dulu gitu. Untungnya terus di hari H bisa tuh mbaknya yang Yang mbak yang datang rambut belakangan tuh ya. Udah gitu. Terus sayang datang kan, sayang datang, mamah datang, kamu kamu dulu ya. dulu, Sayang dulu aku naik sendiri. Grab ya. Heeh. Saya nge-grab ke hotelnya, abis itu mamah sama saudara-saudara sayang kan datang. Ada Nopal juga tuh, aku baru kenal kan. Ya, baru aja ketemu lu. Iya. Padahal kayak saudara deketmu ya, Deket, sepupu ya. sepupu yang deket. Iya, belum pernah ketemu gitu kan. Terus baru di situ. Halo wanita. Masuk. Mama enggak ada. Eri rapopo ah. Mbak Roro angle-nya kan Ini nih make upnya ketinggalan jadi enggak dandan. tetap cantik. Tetap cantik adik. Aku belum. Butuh kaca nggak Bu ya? Senyum. Kita enggak nyariin tuh. Kakak nunjuk di sana. Habis tak video sekali. Cantik. Kiss dulu. Coba Mbak. Nah kita. Rambutnya bagus agak dulu enggak? Satu aja. Satu aja di depan. Kurang banyak nggak tuh? Sing kono wae nggak sih? Yang satunya aja. Lihat bawah. Lihat ke sini. Seolah dibuat supaya ini kayak hidup gitu loh. Atau di Photoshop ada orang-orang lagi mandi gitu kan.
Oke. Oh iya. Iya, jokesnya kayak gitu. Gila sih. Abis itu ya udah selesai make up, aku check out, tapi yang check outin si Mbak MUA-nya, soalnya cuman maksudnya biar aku santai, udah Mbak nanti tak check outin gitu. Ya, dan mereka masih mau beres-beres juga kan. Masih mau beres-beres, dan nanti kalau ada yang ketinggalan kita bawain gitu-gitu segala macam. Aku berangkat sama kamu sama mama ya, Nah, naik mobilnya papa mama. Abis itu Karin ikut kan, Karin ikut kita. oh iya, kalian ikut. Seragamnya kuning kayak Karin. Itu yang kuning ya? Oh, Ya kan tadi, tapi tadi pagi aku first turun. Oh iya. Jangan kita juga. Pakai aja. Kan kamu kasual temanya. Karin di tengah apa di belakang? Tengah aja nggak apa-apa ya? Mau minta minum ya? Iya, buka aja. Padahal tadi kamu Mas, di mana Mas? Ada banyak. Mungkin apa-apa. Ya, gimana, Mas? ya dari kesulitan menjawab ini sudah terjelaskan loh. Betul. Sabar ya. Ya, ini baru yang cowok ini. Kalau gitu Ali pakai Muhammad nih. Lupa ya aku. Enggak. Kayaknya enggak deh. Soalnya tapi itu kayak dia ngasih pilihan, terserah mau pakai apa enggak gitu. Ayo mau pakai yang Mending kamu sesuai yang pelatihan aja. Kita ya udah, kita sampai di KUA. udah, terus kemudian menunggu Karena masih ada yang sebelumnya tuh lama kan. Kita nggak jam 10 kita Pak. akhirnya itu sekitar jam 11 kurang lah, kurang lebih lah. Iya. Itu aja kayak apa, saudara-saudaraku baru ketemu saudara-saudaramu. Iya. Kayak tanteku terus. Oh, baru kenalan di baru on the spot. kenalan. Rashid. Papahnya. Budenya kakak saya. Oh iya. Dulu Rasid pernah tinggal di Jakarta. Ini budenya Rasid nih. Pulang kan juga langsung pulang. Iya. Ini adik saya yang terakhir. Kesannya kita kayak nikah buru-buru tuh kayak apa gitu ya, kayak hamil di luar Padahal nikah. enggak gitu. Belum hamil. Hamil, ngendutin aja. Enggak, emang ya memang apa ya, waktu itu kenapa kita pengen nikah cepet ya? Ya, itu for another video. Memang tapi pokoknya emang nikah buru-buru, tapi bukan Nggak buru-buru sih, cepat tuh, nggak selalu buru-buru. Sebenarnya semuanya udah terstruktur ya. Nah, ini kalau misalkan kita itu pakai cara nikah adat yang normal kayak kebanyakan orang, nggak bisa itu Desember. Nggak bisa Desember. Kayak kita masih harus mikir, wah gedung, Nggak terus wah nyewa musik apa, nggak bisa Desember. Lah. Wah ribet banget. Jadi kita tuh jadian 77. 7 Terus nikah 2012. 99-nya 99 itu lamaran. lamaran. Ya udah, terus 2012. Novembernya prewedding, November prewed, Desembernya nikah. dan itu tuh sebenarnya bener-bener terstruktur sih, rapi ya sebenarnya. Sama kita ngurus-ngurus tuh udah beres, cuman ya itu karena kita nikahnya cuman di KUA, Ya. jadinya lebih gampang gitu. Tuh, waktu itu sebenarnya aku sempat ada kekhawatiran, tapi kemudian aku jadi paham. Ini aku khawatirnya gini, kalau misalkan ngelihat di kehidupan nyata teman-teman misalkan, atau mungkin di film-film gitu, orang pasangan mendekati pernikahan kan kayak ribet banget ya. Aku tuh udah pesen ini loh, udah pesen baju, udah pesen gedung dan lain-lain. Terus aku sempat mikir tuh hamin sebulanan kalau nggak salah,
ini kok kita nggak ada kayak urgensi apa-apa ya? Kok kita Apakah santai ya? apa kita santai? Apakah ini apa kita tuh terlalu teledor atau memang nggak ada apa-apa? Apa jangan-jangan ada yang belum kita siapin? Nah. Sadar gitu kan. Turns out emang nggak ada. Iya terus lah emang santai ya. Emang santai. Karena gini loh, gedung nggak ada. Karena kita udah daftar nikah sekaligus booking KUA kan. Musik ya kali KUA mau dimusikin apa? Nggak ada. MC nggak butuh juga gitu. Duh, aku deg-degan ya. Iya ya. Wede. Pasukan Malang siap. Insyaallah nanti akan dinikahkan dengan saudara Rashid Rahman Hari. Sebelum pelaksanaan akad nikah, mari acara akad nikah ini kita awali bersama dengan melafalkan basmalah. Iya, nggak apa-apa, Mas. Acara setelah itu, setelah KUA cuman makan-makan keluarga inti sama sahabat kan. Yang itu pun nggak bisa semuanya datang karena kita bukan weekend, kita weekdays. Nah itu sekali lagi tuh kalau di KUA tuh kalau weekend tuh tutup kan. Kalau kan iya betul. Jadi kita weekdays. Weekdays yang teman-temanku pun kebanyakan datang pas istirahat siang kantor kan. Sama temanku satu orang tuh. Si Erika tuh juga kan. Pas istirahat kantor dia Datang. Nah, jadi itu udah kita cuman literally yang perlu kita sewa itu cuman resto untuk makan itu. Itu pun mau apa yang ngurus karena mereka ngerasa bahwa ya kan ini kan adalah gawenya kami, bukan kamu. Kamu kan sebenarnya nggak pingin kan. Untung ya. Nah mereka ngerasa ya udah karena ini yang pengen tuh sebenarnya kita untuk menghargai keluarga saudara-saudara. Ya udah kita aja yang mikirin lokasi. Nah udah itu. Iya. Nah ini nih. Ini perlu diperhatiin nih. Aku lupa belum cerita nih. Tapi udah cerita ke sayang sih. Jadi pada saat itu kan kita pengennya, papa sih sebenarnya pengennya itu nyewa resto yang ada di dekat KUA. Biar ya udah tamu-tamu kan banyak juga saudara sayang di luar kota nggak tahu Jogja kan. Ya udah biar deket. Nah, udah tuh dapet tuh gitu. Kita udah datang sekeluarga udah datang, udah ngomong oke ya mas, fix. Tapi berarti nggak harus DP nih gitu. Oh nggak harus besok aja gitu. Mama aku tuh nanya gitu karena sebenarnya duitnya sudah ada. Kalau mau DP sekarang bisa, tapi dari sananya bilang nggak harus kok. Ya udah, santai. Selang berapa hari mereka bilang, maaf tempatnya sudah kami kasih ke orang lain yang sudah bayar DP loh. Waktu itu kalian bilang nggak usah DP, nggak usah disebutin. Tapi itu ngaco banget. Poinku nyebutin ini adalah ada kemungkinan itu terjadi kalau besok kalian mau dengan cara yang sama kayak kami, terus nyewa resto gitu. Jadi jangan sampai lengah. Misalkan dari orangnya bilang nggak usah bu, mak besok aja gitu. Nggak. Sekarang biar biar tenang gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia kayak gitu kan loh, saya kan udah DP jadi salahnya dia. Betul. Gitu. Ini juga jadi mau nyalahin ya udah kita juga belum DP walaupun pihak sana yang ngomong nggak usah kan. Betul. DP 50%, 70% gitu. Dan ngomong, ini kalau misalkan nih kalian itu pengen menyerahkan ini kepada yang DP lebih gede daripada kami, tanya dulu. Kalau mereka kan enggak, mereka ngasih dulu ke orang lain, baru setelah itu ngomong kalian di cancel ya. Ih ngaco banget itu. Itu nikah ya, bukan buka bersama. Akhirnya untungnya dapat yang dekat rumah. Dapat dan dekat rumah, tempatnya luas. Makanannya enak. Itu sebenarnya adalah opsi pertama, apa yang kita tinjau pertama, karena paling dekat rumah kan. Tapi kemudian enggak lah yang dekat KUA aja, balik ke situ lagi. Di hari kita nikah tuh ada yang nikah juga kan, cuman untungnya di mereka kayaknya yang pengen temanya garden ya. Betul. Di outdoor, betul. jadi kita yang di indoor. Jadi kayak itu kita nah kalau ini disebut boleh, ini floating resto kita di Sleman tuh gitu. Itu memang ada banyak spot kayak 3-4 spot yang itu bisa dibagi-bagi itu. Iya. Dan waktu itu ada yang nikah bersama dengan kita. Kayak musik itu udah dari sana ya? Sound system itu dari sana.
udah lengkap. Jadi kalau biasanya kan orang tua, ibu-ibu tuh sukanya kan nyanyi karaokean kayak gitu. Nah itu ya cari aja fasilitas itu pasti banyak. Ada di sana. Semua resto yang menyediakan akses untuk orang makan-makan nikah tuh pasti menyediakan itu kok, sound system pasti. Oh iya, terus ini nih satu lagi. Ini hal yang menurut aku tuh beruntung di kita berdua, yaitu kita punya orang tua dan keluarga besar tuh yang enak gitu. Maksudnya ini juga sebenarnya kalau di kalian sebenarnya semuanya bakal bisa enak tuh, tergantung komunikasi kalian sih sama keluarga. Kalau kita alhamdulillah tuh orang tua bukan yang tipikal lo yang nggak bisa dong harus pesta gitu, enggak. Jadi ya udah acaranya kami yang nentuin mau kayak gimana gitu. Nanti ya udah komunikasi lagi untuk memfasilitasi yang keluarga atau kebutuhannya orang tua kayak gimana gitu. Ya kita kan lah. Yang penting tuh win-win solution, kayak misal kayak mamahku gitu. Mamah mau nggak mengadakan resepsi, cuman waktu itu kita pulang ke Gombong dulu tuh, yang ada makan-makan, karena baratnya gini, memang nggak enak kan, dia kan pegawai negeri, ada teman-teman, terus itu masih di desa kan kayak nggak ngundang, kayak nggak enak ya. Jadi tetap mengadakan jamuan, tapi jalan tengahnya kita nggak dipajang. Iya, tetap konsepnya juga ngikut gitu ya. Udah kalian enaknya gimana gitu, dan itu sederhana juga di rumah. Dok itu banyak tamu yang loh ini mantennya mana gitu ya. Memang formatnya mantennya nggak dipajang. Dan gitu. kita nggak pakai baju kebaya nggak pakai baju casual dan rambut juga nggak diapa-apain. Kita udah makan aja, habis itu sayang, aduh aku pusing, ya udah tidur aja sana gitu, santai aja. Jadi kita bisa mengambil jalan tengah gitulah. Gue inget karena waktu itu pada saat nembung ke mamahmu tuh, belum aku ngomong apa-apa, terus dia ngomong, ya kalau mamah itu dulu masih tante. Kalau tante itu si ya, nggak pengen yang lah megah-megah lah, nggak usah yang apa sih, resepsi yang mewah, udah kayak nikah selesai. Udah justru itu yang saya mau itu. Ya mamaku mah nurut aja sih, kayaknya mamanya sayang juga. Yang penting ya udahlah yang penting kamu bahagia gitu, kalau mama kan gitu. Nah bahkan nih nikahannya adikku yang pas COVID ya 2020 itu bahkan tamunya lebih banyak loh. Maksudnya untuk perbandingan bahwa acara kita tuh bener-bener sederhana banget ya, sesederhana itu. Sebenarnya waktu itu yang agak bukan menentang nih sebenarnya sih, tapi memberikan masukan tuh Papa tuh ngomongnya, Papaku, mamahmu itu kan lah pegawai negeri, tetap mesti harus ada ngundang gitu. Papa juga temen di Jogja tuh banyak gitu. Waktu itu sempat ada sedikit diskusi lah, nggak bisa lah gini. Jalan tengahnya gimana? Yang penting tuh kayak tadi aku bilang, aku kan yang nggak aku mau sebenarnya, aku tidak pengen dipajang. Jadi pada saat makan itu, misal ada temannya Papa datang, ya udah Papa yang terus gini, ngomprong di sini gitu. Ya paling aku salaman, udah habis itu nongkrong sama Papa. Nggak yang kemudian aku harus menemani atau harus ikut foto atau apa, nggak usah gitu. Iya sih, sebenarnya ini konsep yang banyak dipakai di luar negeri nggak sih? Iya, mingle aja gitu bener. Mantennya muter-muter terus makan gitu. Sebenarnya ya kalau itu tempatnya cukup tuh harusnya meja panjang gitu, cuman tempatnya nggak cukup ya. Jadi kita kayak agak terpisah-pisah gitu. Betul. Cuman ya konsep itu menurut aku tuh konsep yang paling bener loh. Maksudnya kita jadi sama tamu tuh bener-bener tamu deket, bisa ngobrol. Betul. Bisa mungkin mereka speech gitu ya kan, ada beberapa keluarga kan yang speech, semoga kalian bahagia bla 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 gitu. Itu menurutku enak sih daripada harus yang dipajang, walaupun sebenarnya tuh pilihan masing-masing. Nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau untuk ideal aku sih seperti itu. Betul, keinginanku juga gitu soalnya. Kalau kalian memang pengen yang kayak dipajang tengah ya nggak masalah gitu loh, itu nggak apa-apa. Tuh enaknya kemarin gini, karena aku lagi di tempat ini, terus kemudian aku pengen nongkrong sama temanku, ya udah aku ke tempat temanku, terus dipanggil, ini mau mau ketemu kamu, ya udah, ya udah datang lagi gitu. Terus ada temen yang duduknya di tempat lain juga kan, samperin juga gitu. Terus ada keluarga samperin juga. Ya tetap capek ya, tapi capeknya itu bukan karena nih diem aja, enggak. Kita moving gitu. Dan kesempatan untuk kenalan sama keluarga ya itu jadi bener-bener besar loh. Jadi kayak beberapa kan aku jadi ngobrol sama kayak bude siapa, tante siapa, yang tantenya sayang kan. Jadi ada waktu gitu karena kita nggak di panggung. Lebih intimate lah. Ya lebih intimate itu tadi yang kita kejar, emang pengennya intimate banget karena ya memang itu tadi belum kenal, nikahnya cepet gitu. Kesempatan untuk ketemunya juga mungkin susah ya. Misal kita nggak ada nikah itu kapan coba untuk ketemu itu kan? Wah susah. Ada yang kamu yang adek
adiknya Eyang, Nah, ini itu ya, kan susah banget ketemu ya. susah banget. Apalagi yang tinggalnya di mana kayak di Jakarta, di Iya, Gombong gitu, susah. nah, susah banget. Nah itu makanya momen yang untuk saling mengenal keluarga satu sama lain. Nah, itu yang aku syukuri. Kita mengundang tamu pada saat kita nikah itu bukan kayak untuk memamerkan, bukan kayak untuk memajang, tapi lebih kayak momen untuk mendekatkan jadinya. Mendekatkan. Itu menurutku adalah kembali ke esensinya dari sebuah nikah itu. Nikah menyatukan keluarga yang terjadi pada saat hari H kita nikah. Memang dua keluarga itu nyatu gitu, Iya. dan saling berkenalan gitu kan. Bener. Sampai yang ada obrolan bahwa Om Sentot sama Papa ternyata sama-sama pecinta kucing. Sampai yang kayak gitu-gitu tuh mungkin ya kalau di pernikahan yang gedung tuh mungkin momen-momen itu nggak ada. bakal sempat Susah gitu. gitu, susah. Karena itu santai banget, jadi bisa ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Apalagi tuh ya biasanya kalau di gedung kan sana itu spot untuk mempelai laki-laki, sana mempelai perempuan gitu, kan terpisah. Kalau ini udah mau duduk di mana gitu. Ya itu sebenarnya nggak salah, cuman kalau kalian Nggak pengen salah. option yang kayak kita nih yang bisa Yes. ngobrol, bisa santai, nih bisa nih pakai yang ini ya. Betul, ada opsi ini gitu loh, di luar opsi yang banyak dipakai Iya. gitu. Tapi sebenarnya udah lumayan banyak yang pakai konsep intimate ini ya. Aku lihat di sosmed lagi ngetren gitu ya. Bahkan yang lebih simpel yang ya udah datang ke KUA terus pulang Iya, juga pakai ada. celana jeans gitu kan, juga ada kan. gitu. Yang nggak usah make up segala macam. Dan nih informasi nikah di KUA bayar berapa? Gratis ya. Bayar berapa? Aku bingung sampai enggak Gratis banget. Cuman kalau dari keluargaku kita ngasih kayak box nasi gitu untuk pegawai-pegawai. Gitu. Sisanya gratis. 100%. Kalaupun ada bayar ya, itu paling bayar nggak nyampe 100.000 uang administrasi apa sih namanya tuh buat formalitas. Nah yang paling mungkin 20.000 gitu-gitu Tapi nggak loh. ada sama sekali ya. Aku nggak inget sih, berarti kalau sampai nggak inget, Nggak ada deh, andaikan ada dikit banget. Iya. Oh itu Kelas. gini, kita itu jadi murah, jadi nggak bayar. Pada akhirnya kita kelas pendidikan pernikahannya itu cuman sehari dan di ruang yang sangat sederhana. Kalau Karin dulu kan di hotel, Oh iya benar. ya kan? Dan kalau nggak salah tuh 2 hari. Ya Karin di hotel, terus ada konsumsi yang bagus gitu. Betul. Kalau kita air putih. iya, mineral. Tapi kalau aku sih seneng karena aku males edukasi gitu kan. Nah, Agak males, tapi waktu itu malah bagus ya. iya jadi Malah seneng. kan pengisinya tuh si bapak ini kita kan, Penghulunya. penghulu kita, dan dia ngasih bener-bener apa ya, maksudnya menurut aku tuh fun banget kan, ada Ya, games ada dan gamesnya. kita kayak bener-bener disuruh mikir sendiri gimana sih sebenarnya pernikahan tuh sebenarnya untuk milenial dan Gen Z banget ya. Itu Betul, ya betul. waktu itu acaranya tuh bukan yang kaku gitu loh. Yes. Dan yang si bapak itu sih, yang bapak penghulunya sih. Oke, dia tetap orang tua ya, tetap dengan pola pikir yang ya mungkin agak yesterday, tapi tidak sekolot yang aku Iya. perkirakan gitu. Fun banget ya waktu Iya, nggak yang kemudian dia ngomong sudahlah kalian laki-laki itu kalian bekerja, si perempuan itu hanya di dapur, nggak ada omongan seperti itu gitu. Ada patriarki banget. Omongannya ya tetap ada mungkin yang kalau anak yang ekstrim banget ngerasa wah itu seksis, tapi itu buatku karena perbedaan zaman saja gitu. Tapi secara prinsip omongannya tuh baik lah, seimbang, balance gitu. Orang itu juga acaranya tuh santai, bahkan ada yang izin ya abis itu saya mau kerja pak gitu. bener. Boleh. Iya, gitu. Oh, ada satu cerita yang ini agak jauh banget sih melenceng banget. Satu cerita yang aku ingat adalah pas dia cerita soal Rasul. Dia cerita pada saat itu Rasul dimasakin sama istrinya. Nah kebiasaannya itu Rasul itu kalau habis makan 1 gelas air setelah makan. Nah pada satu titik itu sampai 1 teko habis. Nah dipikir sama si istri, oh mungkin Rasul tuh haus gitu. Tapi ya udah biasa aja. Ternyata setelah itu pas si istri makan, masakannya keasinan. Tapi Rasul nggak mau ngomong karena takut melukai hati istri. Nah itu aku suka karena kalau misalkan pakai sudut pandang yang berat sebelah tuh akan ngomong ya istri tuh harus masakan tuh harus yang membahagiakan suami, harus yang enak. Enggak, itu istri melakukan kesalahan saat itu ya, keliru karena keasinan. Ya suami nggak usah protes lah karena istri udah capek gitu. Tetap apresiasi. Tetap apresiasi. Dengan cara tidak protes. Betul, dengan tidak protes gitu, dengan cara tetap terima kasih istriku gitu. Itu balance jadinya. Itu cerita yang aku nggak expect akan keluar. Tapi aku juga mau apresiasi sayang loh. Soalnya karena setiap aku masak ya, walaupun sederhana banget telur gitu, kamu selalu bilang makasih ya sayang. Tapi istriku ini masaknya enak. Tapi ya ini mungkin buat cowok yang mau nikah, hal sekecil itu ngomong terima kasih ke istri itu seneng banget gitu. Istrinya jadi kayak ngerasa
Oh ya ampun, dia happy makan makanan masakanku. Tapi enak. Tapi selalu nih ya. nggak pernah lupa, makasih sayang masakannya gitu. Selalu kayak gitu kalau kamu ya. I love you. Udah, apalagi nih? Apalagi ya? Udah habis. Yep. Iya, pokoknya intinya tuh pernikahan kita tuh sangat cepat. Persiapannya ya mungkin kalau dihitung dari habis lamaran tuh 2 bulan ya. Itu aja udah termasuk udah pre-wedding nggak sih? Pre-wedding segala macam ya 2-3 bulan lah. Enggak lah, 2 bulan Enggak, sayang. 2 bulan karena gini, kalau dihitung kasar 3 bulan dari September sampai Desember ya. Tapi kan habis itu ada sayang ke Jepang 2 minggu. Iya, aku masih ke Jepang, jadi Oktober lah ya paling habis pulang dari Jepang itu. Udah tuh sampai November aja tuh udah masa santai ya. Iya. Jadi maksudnya kalau berkas-berkas seminggu nggak sih? Kalau mau cepet ya, itu seminggu bisa selesai. Sehari lah itu sayang. Itu kalau mau bolak-balik ya. bolak-balik yang kamu 1 hari full, maksudnya hari itu siang Ya. gitu ya. Itu ngasih ke ke Pak RT. Ibu dukuh itu langsung ke apa tuh yang di depan Rogleses itu? Kecamatan kelurahan. Kelurahan udah ya, beres Kelar. ya. Dan itu aku memang membagi biar nggak terlalu ngoyo sehari full, jadinya 2 hari. kayak beberapa hari gitu. Tapi kalau mau sehari bisa. Dan kita tuh waktu itu hari Jumat, hari pendek gitu. Dan ternyata online. Iya. Udah gampang banget ya. Gampang kok, sangat gampang sekarang itu. Bener-bener gampang. Bahkan ya, ini aku hitungannya agak ribet loh padahal harusnya, karena aku harus ngurus di Gombong kan, pindah kan. Tetap aku harus rujukan untuk menikah di KUA yang itu beda provinsi. Itu kan harus rujukan. Tapi itu pun cepet. Aku juga ingetnya waktu itu cepet kayaknya. Yang urusan sayang langsung udah berkas-berkasnya ada, yang kamu surat itu kan. Iya, surat itu daftarnya. Nah itu tuh, kalian nggak usah bingung, karena nanti pada saat kalian mau daftar di KUA, dari KUA akan memberikan secari kertas, isinya tuh udah lengkap tuh. Ininya panduannya gitu kemana. Iya. Jadi pertama ke KUA dulu berarti ya, ke KUA-nya dulu aja. Coba KUA dulu, konsultasi. kira-kira butuh apa saja dalam kondisi saya ini orang domisili sini, pasangan saya domisili sana gitu. Kira-kira apa saja. Kalian itu di situ udah lengkap. Dikit lah sebenarnya persiapannya, sangat mudah. Mudah. Tenang aja, semangat yang mau nikah di KUA. Kita jadi kayak di endorse ya. Nikah di KUA iya, enggak loh tapi padahal. memang sangat. Nah, sama tahun kita itu tadi yang pelatihan tuh murah karena juga dicurhatan dari pegawai sana, waktu itu sempat curhat. Soalnya itu Mas, mau pemilu. Oh iya, dan kebetulan akhir tahun ya. Akhir tahun juga, tapi ya nggak masalah gitu. Intinya simpel nikah itu. Ini bukan kita ngerongrong apa, ayolah kalian nikah. Enggak sama sekali enggak gitu. Kita juga nikahnya hitungannya nggak semudah kebanyakan orang ya. Tapi poinnya adalah di saat kalian itu ketakutannya pada saat nikah adalah soal wah nanti ribet. Tidak seribet itu, nggak seribet itu. Tapi kalau hal-hal yang lain ya itu lain cerita ya. Kesiapan apa itu monggo lah. Pokoknya kalau yang masalah teknisnya gampang, sangat mudah. Dan kalau urusan mau intimate itu tadi pinter-pinterlah kalian bargaining sama keluarga gitu. Udah azan ternyata, yaudah. nggak terasa kita ngomong ini di videonya 44 menit, tapi nggak tahu nanti editnya jadi berapa menit. Oke. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Dan kebetulan tuh di hari H itu aku tuh pilek batuk flu yang suaraku hilang. Oh iya. Sebenarnya kita sama-sama pilek ya, cuman kamu sembuh duluan. Suaraku abis di semingguan sebelum nikah itu kan. Dimasukin. Helmnya dimasukin mas. Mas bisa buka nggak? Coba buka lagi. Aduh, ini bentar saya ganti kursi ya. Ya. Ini kurang gede buat konten. Masih kan? Masih mas. Enak. Tapi sayang pendek. Bisa aku